Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fahuwa ghafurur rahim innahu jabbaru ya karim. Bisyuburi tudunya bi ni'matul mubin rahmatan arsil azim Rabbana ya karim. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rahmat dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Kembali lagi di Haplah Al-Mubarakah. Saya yang fakir ini akan mencoba menyampaikan terkait nafsu yang terdapat dalam diri-diri manusia. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah janganlah suka mengumbar nafsu. Padahal nafsu sendiri itu tidaklah satu saja, melainkan ada 4 jenis nafsu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah nafsu al-amarah atau an-nafsu al-amarah. Dalam Quran surat Yusuf 53 dijelaskan, nafsu al-amarah adalah nafsu atau ruh yang senantiasa mengajak kepada keburukan dan kejahatan, atau dalam kata lain, nafsu yang menjerumuskan dalam hal kemaksiatan. Yang kedua adalah an-nafsu al-lawamah. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 2, yaitu nafsu atau ruh yang senantiasa menyesali, meratapi, dan menyadari atas perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga adalah an-nafsu mutmainah. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 28. Nafsu atau ruh yang tenang, tidak ada rasa takut dan khawatir atas kepastian janji Allah. Nafsu yang senantiasa menerima atas kehendak Allah, yaitu rodiyah, dan ia pun direstui kehadirannya kembali kepada Allah atau mardiyah. Kemudian yang terakhir adalah an-nafsu al-mulhamah. Dijelaskan dalam Quran surat As-Samsu ayat 8. Nafsu mulhamah adalah nafsu atau ruh atau jiwa yang selalu berada dalam bimbingan dan bisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh gerak-gerik, tingkah laku, dan kehendaknya berada dalam ilham, bimbingan, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 jenis nafsu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jika kita melihat urutannya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tersebut, nafsu mulhamah berada paling puncak, diikuti nafsu mutmainah, nafsu lawamah, dan yang paling rendah adalah nafsu amarah. Dalam uraian di atas, jika seseorang dapat mencapai pada tingkat nafsu mulhamah, maka ia akan berperilaku sesuai dengan kehendak Allah, karena seluruh hidupnya berada dalam kehendak dan firman atau ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dan perilakunya senantiasa menghormati, memberikan kehidupan kepada siapapun, memuliakan kemanusiaan, menerima keberagaman sebagai sunatullah, memberi rasa aman kepada siapapun, berbagi kepada sesama, dan kasih sayangnya akan mengalahkan amarahnya, dan selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, senang menebarkan keselamatan kepada siapapun. Semoga kita semua dapat belajar dan mampu mencapai tingkatan nafsu tersebut, meskipun kita masih jauh, dan tetap terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapainya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika kita uraikan lagi dari keempat jenis nafsu tersebut di atas, yang pertama adalah nafsu amarah yang dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Karena sesungguhnya nafsu amarah itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Nafsu amarah ini secara bawaan lahir menempati lapisan pembungkus terluar sebagai pembungkus hati nurani, dan cahayanya berwarna merah yang berasal dari unsur saripati api, sama halnya dengan jin yang juga diciptakan dari api. Karena berasal dari unsur api, nafsu ini mewarisi sifat-sifat dari api itu sendiri, seperti sifatnya panas atau membangkitkan rasa panas, yaitu emosi, marah-marah, sehingga ketika orang sedang marah akan terlihat raut wajah, telinganya memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 2,
Dan tidak aku bersumpah dengan nafsu lawamah, yaitu jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nafsu ini adalah nafsu yang selalu menyesali perbuatannya, baik perbuatan yang terpuji maupun perbuatan yang tercela. Artinya nafsu ini tidak punya pendirian. Sifat ini sifatnya seperti angin karena tercipta dari anasir angin. Jika manusia lebih dominan nafsu lawamahnya, cenderung memiliki sifat tidak punya pendirian atau plin-plan. Nafsu ini menempati lapisan pembungkus kedua dari luar setelah nafsu amarah sebagai pembungkus hati nurani, dan cahayanya adalah kuning. Yang ketiga adalah nafsu mulhamah, berasal dari anasir air atau saripati air. Sifatnya mewarisi sifat-sifat air seperti air selalu mencari posisi tempat paling rendah. Jika seseorang dominan nafsu ini, maka cenderung memiliki sifat rendah hati terhadap sesama dan selalu merasa rendah diri di hadapan Tuhannya. Selain itu juga pandai menempatkan diri seperti air yang selalu mengambil bentuk dari wadah yang ditempatinya, dan juga memiliki sifat empati, mudah merasa iba dan belas kasihan terhadap sesama, suka menolong. Nafsu ini menempati lapisan pembungkus ketiga dari luar setelah nafsu lawamah, dan cahayanya adalah putih. Yang keempat adalah nafsu mutmainah. Firman Allah dalam Quran surat Al-Fajr ayat 28, "Hai jiwa yang tenang." Nafsu ini berasal dari saripati tanah. Karena dari saripati tanah, nafsu ini memiliki sifat-sifat dari tanah. Seperti tanah atau bumi ini, meski sering disakiti tetapi malah selalu memberi manfaat. Perhatikan saja bumi ini, diinjak-injak, dicangkuli, diambil isi perut bumi, digunduli atau ditebang pepohonan, dirubah bentuk atau diratakan gunung-gunung dan lain-lain, namun tetap sabar. Biasanya yang sudah mencapai tingkatan nafsu ini cenderung memiliki sifat sabar, rela menanggung beban orang lain, dan lain-lain. Sifat nafsu ini adalah selalu ingin terus beribadah, sehingga terkadang yang lainnya terlupakan. Kemudian dalam Al-Quran yang tadi dijelaskan, nafsu yaitu diistilahkan sebagai jiwa, yaitu ada nafsu atau jiwa yang jahat dan ada nafsu atau jiwa yang baik. Nafsu sendiri menimbulkan atau mengeluarkan hawa, yang dalam istilah selanjutnya ketika digabung yaitu disebut dengan hawa nafsu. Hawa sendiri artinya keinginan, sedangkan nafsu itu adalah perbuatan. Hawa bisa juga disebut sebagai radiasi yang ditimbulkan oleh nafsu. Misalkan ketika kita ingin minum, keinginan untuk minum itu adalah yang dinamakan dengan hawa, dan minumnya adalah nafsu, karena keinginan tadi ditindaklanjuti dengan perbuatan, yaitu minum. Jadi sebenarnya yang perlu kita kendalikan itu bukan nafsu, tetapi hawanya atau keinginannya. Jika hawa terkendali dengan baik, maka secara otomatis nafsu juga akan dapat dikendalikan dengan baik pula. Demikianlah, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua, terutama sebagai pengingat bagi diri saya secara pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.